يلومونني في اشتهاء الحياة وأني للذاتها أرتوي وأني بها مغرم. Baik, selanjutnya ini juga yang sangat masyhur seputar angka 13 dan angka 4. Angka 13 dan angka 4 dianggap oleh banyak orang sebagai angka sial. Ya, angka 13 dan angka 4. Kita lihat. Ternyata kenapa disebut atau diyakini sebagai angka sial? Ini angka 13 ternyata adalah merupakan angka yang suci bagi sekte Kabbalah, sekte penyembah syaitan. Ya, penyembah setan. Di angka 13 ada angka 11 dan angka 666. Itu simbol-simbol penyembah setan. Ya. Nah, ini menurut orang yang meyakini bahwa itu angka suci bagi penyembah setan, maka sebaliknya bagi orang-orang yang tidak pro dengan penyembah setan itu, dengan Kabbalah ini, maka angka 13 diyakini sebagai angka yang sial, membawa kesialan, membawa kecelakaan, membawa hal-hal yang tidak baik. Begitu. Termasuk angka 4. Nah, dan ini banyak terjadi fenomena. Kalau teman-teman pernah misalkan ke gedung-gedung yang tinggi, ya, contoh di hotel misalkan, teman-teman kalau di hotel-hotel bisa dipastikan teman-teman tidak akan mendapati angka 13. Kalau mau masuk lift, ya, maka dilihat tombol lift itu dari angka 11, 12 langsung angka berapa? 14. Tidak ada angka 13. Pun demikian kamar-kamarnya. Sampai kapanpun dicari tidak akan ketemu kamar 13. Ya. Ini bukan hanya karena kepercayaan ini, tapi walaupun si pengusaha itu tidak percaya ini, dia tidak akan menempatkan angka 13 karena angka 13 tidak akan laku oleh siapapun, oleh kebanyakan orang gitu ya, oleh kebanyakan orang gitu di gedung-gedung tinggi seperti itu. Termasuk di pesawat pun tempat duduk nomor 13 gak ada, karena diyakini seperti itu. Dan kalau orang-orang awam, orang-orang barat misalkan, ya, naik pesawat ke hotel dan sebagainya, orang-orang pengusaha besar, orang-orang berduit biasanya itu percaya seperti ini. Makanya tidak disebutkan, walaupun yang pengusaha itu tidak percaya, karena menurut perhitungan bisnis itu akan merugikan, gitu. Jadi banyak gak lakunya seperti itu ya, banyak gak lakunya. Termasuk angka 4, teman-teman. Ini kaitannya apa? Angka 4. Bahkan konon asalnya itu kalau dari Feng Shui, hitungan orang-orang Cina itu, angka 4. Kita lihat angka 4. Dulu waktu kita kecil, kita SD itu belajar angka 4 itu seperti kursi terbalik, betul nggak? Iya. Jadi kalau kita coret aja ya, mohon maaf ya. Angka 4 itu seperti ini kalau dibelajar. Gitu nggak? Kursi terbalik. Menurut Feng Shui, keyakinan orang-orang Cina, dan itu mungkin diyakini oleh masyarakat sudah sampai ke sini, bahwa ini tidak baik buat kedudukan kita. Kursinya terbalik, gitu ya. Jadi tidak baik buat kedudukan, termasuk usaha dan sebagainya, kedudukan dan macam-macam, bukan hanya jabatan ya. Kemudian angka 4 itu juga kakinya satu, kakinya sebelah. Jadi kondisi kaki sebelah, berdiri sebelah itu juga tidak kuat. Dan angka 4 itu juga ternyata terbentuk dari angka 13, yaitu angka 1 dan 3. Jadi nyambung begitu. Seperti itu. Nah, ini menurut keyakinan mereka. Maka 13 dan 4. Dan itu belum lama kemarin saya punya grup orang-orang kampung. Ya, mereka menceritakan bahwa orang di sekitar mereka itu meyakini ini persis seperti itu. Ya. Oke, baik. Yang kedua, di zaman jahiliyah
ada kepercayaan tadi yang diberi nama tatoyur atau tiarah, yaitu merasa bernasib sial karena sesuatu. Jadi kaitannya memang dari awal sampai akhir nanti kaitannya hukum di dalam Islam itu termasuk tatoyur atau tiarah, termasuk seputar angka ini, termasuk bintang-bintang dan seterusnya ya. Nah ini kita lihat tiarah ini, at-tiarah syirkun, at-tiarah syirkun, at-tiarah syirkun. Tiarah adalah syirik, tiarah adalah syirik, tiarah adalah syirikan. Ya. Yang ketiga, seorang muslim mengimani bahwa Allah telah menetapkan takdir, untung dan sial, baik dan buruk, semua itu tidak ada kaitannya dengan angka berapapun, tidak ada kaitannya dengan bintang jatuh, tidak ada kaitannya dengan zodiak dan seterusnya ya. Maka kita lihat takdir itu telah diciptakan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi nggak usah khawatir, takdir kita itu 50.000 tahun sudah tertulis, ditetapkan oleh Allah, bukan sebelum kita lahir, tapi sebelum diciptakan langit dan bumi. Kataballahu maqadirul khalaiqi qabla ayakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Allah telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Bukan sebelum kita lahir, bukan. 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi, takdir kita sudah ditetapkan. Ya, jadi nggak usah khawatir, teman-teman yang masih jombloan, jomblowati, insya Allah takdirnya sudah ditetapkan. Nggak usah sibuk dari sekarang, ya, nyari-nyari siapa sih, apalagi sampai pacaran nih. Ya, pacaran itu haram. Siapa yang kemarin Valentinan? Oh, gitu, angkat tangan. Ya, no Valentine, no. Kita ya, akan tiba saatnya nanti. Sekarang fokus belajar, fokus ngaji. Kalau udah waktunya insya Allah, ya silakan. Gak ada yang melarang. Dan gak usah takut dengan hitungan tadi hari, pasaran, zodiak, dan seterusnya. Gak usah takut. Gak usah kait-kaitkan itu. Kalau ada yang soleh langsung terima, gitu kan? Cari yang namanya soleh. Pasti soleh ini, pasti soleh namanya gitu ya, pasti soleh. Jadi Kang Soleh ya. Baik. مغرم عاشق وقلبي بأهوائها يكتوي الحياة وأني للذاتها